Apa itu skema Ponzi? Cari jawabannya di Akbarpedia. Oke, video ini masih kelanjutan dari video investasi bodong yang sudah pernah dipublish, atau kalau nggak cari aja, cari di channel Aidil Akbar Channel tuh pasti ada loh tentang ngomongin investasi bodong. Nah, saya akan ngomongin Ponzi. Karena kenapa? Karena di salah satu investasi bodong nomor satu yang pertama kali saya sebutkan adalah skema Ponzi. Jadi sebenarnya apa sih skema Ponzi ini? Gitu. Jadi kita pengen tahu siapa sih si Ponzi ini gitu ya. Nah, kalau kita ngambil dari Wikipedia, kalian tinggal Google aja. Skema Ponzi ini adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada si investor dari uangnya mereka sendiri atau dari uang orang yang ikut invest berikutnya. Gitu ya. Jadi ada investor pertama, gitu kan. Ditawarin nih, lo bakal dapat sekian, return sekian, bunga sekian, balik modal cepat, bla bla bla. Ini ada investor kedua, investor ketiga. Nah, nanti investor yang kedua, yang ketiga nih, duitnya dipakai buat bayar investor yang pertama. So, jadi practically nggak ada bisnis yang diputarkan, nggak ada investasi yang dilakukan dalam skema Ponzi ini. Jadi benar-benar hanya duit orang dari bawah dipakai buat bayar yang di atas. Selesai. Nggak ada barang yang dijual, nggak ada bisnis yang dijalankan, nggak ada investasi yang dilakukan gitu. So, jadi keuntungan atau return yang diberikan bukan dari keuntungan investasi yang diperoleh oleh individu tadi atau organisasi yang menjalankan si skema ini gitu ya. Jadi skema Ponzi ini biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingin investasi yang lain. Udah pastilah, kan tujuannya adalah membujuk, merayu. Karena kalau nggak, orang nggak akan mau gitu. Lo siapa, bisnis lo apa gitu kan. Dengan bujuk rayu, bunga dan return yang tinggi membuat orang hilang akal, hilang kesadaran bahwa mereka sudah dijebak masuk dalam skema money game tadi. Nah, terus keuntungannya yang juga dijanjikan dalam waktu yang singkat, cepat, sehingga balik modalnya dianggap cepat gitu ya. Bisa yang keuntungan misal 5% sehari, 10% sehari, 15% sehari. Kita hitung-hitungan, wih, 15-10% sehari berarti gue 10 hari itu balik modal dong. Nah, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga, biasanya mereka menjanjikan keuntungan yang tetap atau fix gitu ya. Yang namanya investasi, bos, nggak ada yang fix. Yang ada itu range dari sekian sampai sekian. Karena kenapa? Karena investasi bisa naik, bisa juga turun gitu ya. Nah, kunci dari kelangsungan dari skema Ponzi atau pengembalian return ini yang tinggi tersebut yaitu dengan memastikan akan adanya investor baru atau aliran dana baru yang menempatkan uang di bawahnya dia yang nanti akan dipakai untuk bayar si investor yang di awal tadi. Itu kuncinya gitu. So, ini dibutuhkan untuk memastikan skema ini tetap berjalan. Ya, karena kalau nggak seperti itu maka skemanya nggak berjalan. Nah, karena bentuknya seperti piramida tadi, maka skema ini sering juga disebut dengan skema piramida. Jadi skema Ponzi sering disebut dengan skema piramida. Nah, hari ini skema Ponzi banyak juga atau sering juga yang ngumpet di dalam penawaran-penawaran bisnis yang seakan-akan bentuk bisnisnya berjenjang atau jaringan atau biasa dikenal dengan nama bisnis MLM ya. Meskipun sama-sama menggunakan piramida, MLM yang asli yang beneran itu tentu saja beda jauh dengan Ponzi karena mereka punya bisnisnya, mereka punya barang dijual, mereka punya aturan main yang jelas, bonus dan lain sebagainya. Jadi kasihan nih teman-teman yang MLM, tolonglah guys, lo kalau mau nipu jangan pakai skema Ponzi lah, atau kalaupun pakai skema Ponzi jangan ngaku-ngaku MLM lah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah saya tanya orang, dari mana sih atau asal muasal si Ponzi ini? Mungkin sedikit cerita sejarah. Skema ini pertama kali dicetuskan oleh seseorang bernama Charles Ponzi yang kemudian jadi terkenal banget di tahun 1920 ya. Jika skema ini tidak diberhentikan oleh pihak berwenang, maka skema ini akan hancur dengan beberapa alasan ya. Pertama, orang-orang yang join di awal yang di atas nih ketika dia terima duit dari bawah ya, kemudian nggak ada duit sisa kan, diambil sama dia, just dia kabur, udah dia nggak nerusin bantuin teman-teman yang di bawah untuk dapetin investor baru. Bisa jadi itu sering banget kejadian ya. Kemudian skema ini memerlukan investasinya berkesinambungan ya untuk membiayai keuntungan yang lebih besar lagi di atasnya. Dan ketika investasi ini kemudian melambat atau uang yang masuk investor yang dari bawah ini nggak banyak jumlahnya dibandingin jumlah yang di atas orang-orangnya, maka biasanya skema ini kolaps atau runtuh gitu. Bisa juga adanya krisis likuiditas juga menyebabkan sering orang panik terhadap skema Ponzi ini, kemudian investor itu menarik lebih cepat duitnya keluar
tarik duitnya lebih cepat untuk keluar, sehingga ketika dia tarik kan mau nggak mau dibayar. Akibatnya apa? Kurang duit yang di bawah, uang yang di bawah untuk dipakai bayar yang atas, maka bisa kolaps, gitu ya. Pengaruh pasar eksternal juga sama. Jadi ketika terjadi kejatuhan ekonomi misalnya, itu ada kasus tahun 2008 skema Ponzi juga dengan nama Madoff, ya nanti kalian bisa googling lah. Itu menyebabkan banyak investor yang kemudian narik uangnya keluar gara-gara krisis ekonomi, kemudian menyebabkan skema si Madoff Ponzi ini menjadi runtuh. So, hati-hati dengan skema-skema Ponzi. Kalau suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman semua.